Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku dan apa kabar pemirsa? Hari ini hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Apa kabarnya portofolio daripada pemirsa? Yang merah kita belajar bersama-sama supaya ke depannya merah kita ubah menjadi hijau. Yang hijau tetap pertahankan dan perbanyak sehingga itu bisa mencapai tujuan-tujuan mulia di dalam kehidupan Anda. Dan sekali lagi kami minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini senantiasa bertumbuh dan menyajikan video terbaik di berikut harinya. Dan juga tidak lupa membagikan link YouTube ataupun membroadcast edukasi ini kepada handai tolan sekiranya menurut pemirsa mereka juga perlu mendapatkan edukasi yang sama dengan Anda semua. Dan sekali lagi pemirsa bahwa tidak ada yang absolut dalam apa yang kami sajikan, semuanya penuh kekurangan, dan kami minta ada lapisan keamanan yang Anda harus filter, kaji, dan Anda analisa ulang sebelum Anda membuat keputusan yang berguna bagi diri Anda. Dan hari ini judulnya adalah saham gocap. Itu surga buat yang cuan atau mungkin neraka buat yang nyangkut. Apakah Anda pernah dengar istilah saham gocap? Itu loh saham yang sampah, saham yang tidak berguna, saham yang tidak bergerak, dan mentok banget di harga 50. Nah, kali ini kita akan membahas secara cukup detail saham gocap mana-mana yang punya potensi, saham gocap mana-mana yang lepas landas, dan saham gocap mana yang belum atau tidak terlihat atau mungkin ditinggalkan oleh market maker. Nah, kita juga bisa melihat saham-saham mana yang baru nyemplung, istilahnya di tanggal 23 Mei ada beberapa emiten yang masuk ke fase 50. Nah, sebenarnya pemirsa, apakah jadi apakah Anda menjadi gocap hunter itu akan cuan benaran atau cuma buang waktu, cuma buang mental? Sekarang kita masuk ke materi sesungguhnya. Jadi seperti ini pemirsa, saham gocap tuh ibarat kalau penginapan ya, itu adalah kos-kosan yang paling murah di bursa. Jadi bagi mereka bekerja, mereka tidak mungkin tidur di istilahnya itu di rumah ibadah, di pinggir jalan. Mereka tidur di tempat yang paling murah yaitu kos-kosan atau harga 50. Alias nggak bisa turun lagi. Aman? Tanda tanya? Secara angka ya memang aman. Tapi kenyataannya itu yang harus Anda perhatikan. Nah, di sini kami tampilkan gambar, ya, sekali lagi judulnya saham gocap, suka buat cuan atau neraka buat yang nyangkut. Ini ada seorang market maker ya, dia memeluk uang sangat banyak dan dia tertawa dengan mata yang sangat sinis atau tajam. Ayo kita sama-sama melalui channel kita lawan mereka dengan cara memprofitkan portofolio kita untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, sekarang kita bahas di sini. Ini adalah daftar saham gocap. Atla Toskaya, kita baca secara alfabet, asli, mari, pacar, lalu match, NTBK, DLL, DLL. Jadi ketika Anda dapat informasi seperti ini, apa yang di benak kalian? Sebetulnya ketika Anda langsung membeli, Anda bisa disebut gambling atau mungkin gambler ya, penjudi ya. Anda tidak punya data lebih lengkap mengenai emiten ini hanya sekelumit, yaitu harga 50 dan kita beli siapa tahu naik. Nah, kalau nggak naik gimana ya? Kita tunggu. Nah, itu gambling. Itu arena pertaruhan. Dan itu spekulasi. Dan banyak spekulan-spekulan yang ada di dalam kehidupan kita di pasar modal. Dan kali ini kita akan memperbesar tampilannya ke kanan supaya kita menemukan analisa-analisa yang lebih detail tentang fakta atau mungkin informasi yang terkandung dalam semua emiten ini. Anda melihat ya, ada Bapak, Maksi, dan sebagainya. Oke, Anda paham? Nah, kami sambung lagi narasi karena belum selesai. Jadi, kita melihat bahwa di saham gocap ini harga paling rendah ya, itu antrinya tipis. Antrian belinya tipis, bahkan tidak ada. Coba kita lihat ya, supaya Anda punya gambaran jelas. Contohnya ini. Jadi ada saham Atla. Anda melihat, coba, berapa order booknya? Jadi order book ada dua bagian ya, bagi mereka yang sudah paham, yang belum ya tetap belajar. Jadi ada secara horizontal, sebelah kiri antrian beli, dan sebelah kanan antrian jual. Harga 50 itu ada sekitar 867 ribu lot. Sementara bidnya tipis. Oke, kami lanjutkan.
lagi, ada lagi match ya. Jadi ini bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual. Sesuaikan dengan profil trading masing-masing. Ini tidak ada antrian beli, semua antrian jual. Oke, kami teruskan narasi yang harus Anda pahami. Jadi antrian jualnya, wow, sahabat, bisa sampai iPhone murah dijual 5 juta untuk 1.000 pembeli pertama. Jadi antriannya panjang seperti itulah ya. Tapi kalau tiba-tiba ada transaksi di 50 match ya, kita melihat ada match nggak di sini? Kita kembali ke Atla. Ini fakta yang harus Anda pahami, Atla ya. Berarti ada valuasi 33 juta rupiah dengan frekuensi 82. Jadi memang salah satu ciri akumulasi adalah dia slowly membosankan sideways. Ini bukan sideways, ini angka absolut 50 ya. Terasa kita ingin lepas, kita ingin pergi. Dan itulah memang strategi daripada market maker. Sementara volume lot yang terjadi adalah 6.500 lot ya. Jadi ini sangat besar sekali. Kalau Anda bayangkan 33 juta di tanggal 23, di tanggal 22 mungkin berapa, di tanggal 21 dan sebagainya. Itu artinya seorang market maker itu sudah melakukan satu akumulasi. Oke, sekarang kebenarannya kita tulis di sini ya. Oke, sambil Anda belajar. Jadi fakta kebenaran saham gocap. Ya, yang pertama, menurut peraturan BEI, ya, kita ada papan akselerasi, ada papan utama, papan pengembangan. Ya, menurut akselerasi, bahwa gocap adalah angka terendah dan tidak bisa lebih rendah lagi. Jadi, secara psikologis cukup aman bagi market maker dengan menguasai emiten ini ya. Jadi, itu adalah lantai paling bawah, lantai terbawah ya, yang tidak ada lapisan ke bawahnya lagi ya. Terus yang kedua, faktanya adalah antrian beli nol, tipis lah ya. Ya, antrian beli tipis nol ya. Terus yang ketiga, ini penuh sesak antrian jual. Wah, ini fakta sebetulnya ya. Namun, kalau ada yang match ya di angka 50, ayo coba pemirsa analisa yang terjadi, kita kembali ke sini. 33 juta ini melambangkan ada yang match. Match di harga 50. Berarti ada orang punya uang banyak. Mereka secara agresif, saya sebut buyer agresif. Mereka memukul harga pasar yaitu 50 sehingga match. Nah, itulah yang disebut akumulasi. Walaupun time frame-nya tidak bisa 1 hari. Jadi, namun akan match di angka 50. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini kami definisikan ya, ini sangat penting ya. Anda pelajari bersama dengan channel Saham Profitku. Jadi itu berarti eh, ada pembeli agresif. Siapa pembeli? Ini orangnya. Nah, ini orangnya ya, tersangka utama. Buyer agresif, dia meluk uang banyak ya. Jadi surga buat cuan atau neraka buat retail yang nyangkut. Oke, kita. Jadi ada pembeli yang agresif. Kalau yang kedua, kemungkinan besar ada pihak yang sedang membangun strategi. Apa itu? Nanti kita lihat ya, membangun strategi. Oke, sudah paham ya? Nah, kami memberikan sebuah data, ada 2 foto di sini. Foto pertama 02 Mei ya, dan foto pada saat 23 Mei, red Jumat kemarin. Jadi ada istilahnya data segar ya, segar berarti kemarin ya, karena sekarang hari Minggu ya, oke. Nah, sekarang kita buka faktanya ya. Jadi kami sarankan bahwa ketika Anda hanya melihat ini ada spekulan, gambler, atau Anda bertaruh, atau Anda 50-50, ya, dan jumlahnya cukup banyak. Jadi informasi ini akan kita explore. Pertama, kita buka gambar. Nah, ya, Anda tetap stay konsentrasi ya. Jadi ada saham, katakan Atla. First date ini artinya tanggal terjadinya Rp50. Jadi dia tanggal 1 Agustus 2024. Nah, ini last date
Kita mungkin gambar satunya saja ya. Oke, di sini. Ya, ini Atla. Emiten Atla first date-nya tanggal 1 Agustus 2024. Last date, jadi tanggal 1 Agustus mereka mulai 50. Ini saya gambar merah ya, supaya Anda lihat ya. Jadi last date-nya itu mulai mulai Agustus 2024, first date maksud saya, ulangi. Terus last date, bahkan hingga last date atau 23 Mei hari Jumat kemarin ya, ini masih tetap 200, masih tetap Rp50. Nah, ini price Rp50. Jadi berapa lama waktu tunggu, yaitu waiting day. Anda bisa lihat di sini waiting day. Nah, sebetulnya ini sudah kategori bukan spekulasi, bukan pertaruhan, bukan gambler ya, dibandingkan data sebelumnya ini. Jadi ada kajian tentang pertanggungjawaban tentang informasi 50 ini. Kita kembali ke sini. Oke. Jadi ini price 50 semua Anda lihat ya. Oke, ini ada beberapa emiten, Anda bisa pause nanti. Nah, sekarang ini adalah last volume atau perdagangan di tanggal 23 Mei. Itu terjadi 659.000 lot ya. eh, Lembar ya. Sekali lagi lembar ini ya. Kalau dibagi ketemu tadi 6.000 lot ya. Jadi ini lembar ya. Jadi 656.500 lembar. Nah, ini total volumenya dari tanggal 24 kita melihat. Jadi kita melihat pertama narasi yang dibangun adalah buyer agresif. Nah, ini ya. Jadi kalau Match 50 ada pembeli agresif, ada pihak yang sedang membangun strategi ya. Oke, kita kembali ya. Jadi sejak 1 Agustus 2024 hingga 23 Mei 2025 itu sudah terkumpul 659.000 lembar ya. Saya ulangi, sudah terkumpul 1 miliar lembar ya, seperti tulisan di sini ya. Sementara Anda melihat di sini saya geser share. Jadi lu jumlah lembar saham dalam Atla ini adalah 6,2 miliar. Kalau sudah terkumpul volume sebesar satu miliar, berarti ada komposisi 19% peredaran dari share out-nya itu sudah di tangan buyer agresif. Nah, sekarang ini value. Jadi nilai nilai terakhir adalah 32,96. Jadi kalau dibulatkan Anda sesuai dengan ini. Jadi ini tidak ada koma-komanya, jadi dibulatkan menjadi 33 juta. Jadi perdagangan kemarin itu valuasinya 32,96 juta. Nah, total value yang sudah diakumulasi oleh bandar ya, market maker dari Agustus 2024 sampai Mei 2025 itu adalah 60 miliar atau 59 miliar. Sayangnya dari order book ini tidak bisa terlihat karena memang ya nggak dirancang untuk membuat algoritma seperti itu. Nah, sekarang kita kembali. Jadi last frekuensi ada 82 frekuensi. Kita lihat apakah sama dengan di sini? Ya, ini sama sekali ya, ya karena memang ya keterbukaan ya. Ini Anda melihat dimanapun juga sama ya, oke? Kita kembali. Nah, sebetulnya pemirsa, dari data ini Anda sudah bisa menganalisa, khususnya ya, berapa jumlah lembar saham, ada 6,2 miliar, berapa persentase yang sudah dikumpulkan oleh buyer agresif, ini 19% atau setara dengan 1,1 miliar lembar. Berapa waiting day 296? Semakin waktu ini semakin tunggu lama, itu semakin aman Anda secara psikologis. Anda melihat di sini PCAR itu sudah menguasai waiting day-nya sudah 519 hari. Ini sebentar lagi dia akan tembus tahun kedua. Oke, Anda sudah punya gambaran? Nanti kita bahas secara detail ya. Jangan khawatir, sekarang kami lanjutkan narasi teori yang penting bagi Anda. Jadi ada dua foto ini, langsung kami bahas ya. Kalau ini nggak salah, ini 23 Mei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 13 emiten. Nah, bagaimana kalau kita komparasikan di tanggal 2 Mei, seperti yang kami sebutkan di sini, 2 Mei ya. Nah, di sini ada fakta mengejutkan. Ya, ada emiten-emiten yang predikannya lepas dari saham 50, yaitu laju. Ya, memang tidak ada yang absolut. Kami bukan insider, kami tidak tahu mana yang dari sekian banyak ini yang lepas dari saham 50. Kalau secara secara analisis
seharusnya adalah Atla karena sudah 20% seharusnya. Tapi entah ini kenapa, kenapa laju yang baru persentase yang diakumulasi selama 347 hari ini ya, itu baru 22,48%. Jadi share outnya 2 miliar, total volume yang terkumpul ada 53 juta. Entah kenapa baru 2,48 ini kok terbang, yaitu kami tidak di luar daripada ranah. Tapi ini Anda kaji ulang ya, seperti TAIS, baru 86 hari dia sudah terbang. Berapa miliar, 1,1 miliar lembar saham, baru 0,16 atau setara dengan akumulasi 1,73 juta lembar, sementara volume terakhirnya ada 12,3. Jadi Anda bisa melihat ya, dan ini adalah data 2 Mei. Jadi saya kotaki ini adalah dua emiten dari daftar ini yang berhasil lepas dari kelas 50. Jadi Laju dan TAIS. Sekarang kita buka Laju dan TAIS di sini. Oke, Laju. Nah, Anda melihat di sini. Oke, kita melihat sejak kapan ya? One week. Anda bisa melihat atau one month. Anda bisa melihat di sini bahwa ya, ya ini kira-kira di bawah 20 Mei dia melonjak dari 50 dia melonjak ke atas. Bahkan tertingginya 876 ya, nanti kita lihat secara fakta. Jadi Anda melihat bagaimana kalau selain Laju adalah TAIS. Ya, wah, TAIS ini bergerak ya. Anda bisa melihat one month ya. Jadi dia di 6 Mei ya, itu 2 Mei tadi, 6 Mei dia melonjak naik dan sebagainya. Oh, ini keren ya. Oke, kita kembali ke narasi kita semula ya. Jadi ada saham seperti Laju dan TAIS ya. Oke, sebetulnya ada lagi yang GPRH ini ya. Coba GRPH ya. Jadi GRPH ini, jadi dia sempat naik 51, dia sudah lepas. Itu sebabnya di tampilan kami GRPH sudah tidak ada dalam saham Gocap karena dia sudah terbang ya. Bukan terbang, sudah lepas dari angka 50 jadi 51. Dan kenapa 51 tidak 55? Kita tidak tahu potensi di hari Senin, Selasa ketika jam bursa. Sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan membeli dan bukan ajakan menjual. Sekarang ini Laju dan TAIS itu contohnya ya. Dia muncul di 2 Mei, lalu tiba-tiba ketika 6 Mei ya, pada akhirnya 23 Mei itu sudah tidak ada dalam daftar gocap ya. Nanti kita lihat berapa maksimal Laju dan Tai ini secara HK dan HQ. Jadi bisa diartikan bahwa harga naik lebih dari 50 ya. Ya. Ini tanda penting tentang saham ya, tanda penting gocap terbang. Sekali lagi Anda kaji ulang, akumulasi telah berhasil dilakukan oleh ya, oh, oh, big fund, oh, big money. Ya, oke. Terus fakta keduanya, gocap terbang, sentimen diciptakan. Ya, good news ya. Banyak beredar. Jadi masyarakat kita ini masih belum ini ya, FOMO, terbang dikejar. Anda mau dapat lembar demi lembar di 50 atau ketika terbang itu Anda sesuaikan sekali lagi ya. So, artinya bandar siap distribusi dengan dia membuat markup ya. Markup sedikit sudah. Jadi kalau sebetulnya ada fakta over tebal itu ya, itu adalah bagian dari fake over ya. Nanti Anda lihat di video sebelumnya. Ya. Nah, ada hal yang menarik di sini adalah pacar ya. Kalau Anda melihat pacar sudah sangat lama ya. Jadi Anda tentukan sendiri kesabaran Anda itu seperti apa. Ya, jadi tidak semua saham gocap ini akan terbang, tapi yang pasti Anda selidiki
melalui transaksi gambar ini, ya, Anda bisa pause nanti ya. Kami sajikan sudah terbaik bagi Anda. Nah, sekarang kita melihat bagaimana secara grafik HKHQ ya. Nah, jadi TICE ya. Jadi Anda melihat bahwa ini gocap, 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 gocap ya. Terjadi kenaikan di 8 Mei, wut 63, wut 70, wut 85, ya. Ini mungkin puncak-puncaknya 71. Anda bisa melihat bahwa volume perdagangannya ini 3,9 miliar, 4 miliar. Ini banyak orang yang ini ya. Ini merah ini si Big Man ini untung, untung Bapak dan Ibu 3,9 ada di FOMO masuk ya. Anda melihat ya valuasinya ya 2,8 miliar. Ini kasihan sekali mereka. Ini 1,5 miliar. Aduh, ini kasihan sekali ya. Jadi edukasi ini sangat penting bagi Anda. Anda melihat di sini. Ya ini sempat naik dan pada akhirnya yang paling miris ini dia sempat ke 56 loh, ini paling terendah ya di tanggal hari Jumat. Ya Anda bisa melihat jelas ya, ini TICE. Sekarang tentang laju. Nah, ini 50 50 50 di tanggal 20 Mei Anda melihat. 20 Mei dia mulai merangsek naik tertinggi 66 ya, 66. Kita nggak menyangka harusnya Atla ya dalam hal kabel itu yang naik dan Tosca dan Asti, tapi kenyataannya adalah laju. Anda melihat naik 70 tapi yang miris ini kembali ke 52. Saya rasa ketika ini sudah momentumnya sudah hilang, Anda lupakan, Anda hanya bisa mengkaji ulang dan ini transaksinya 1 miliar ini secara volume, sekarang secara value. Nah, 8 miliar, 8,7 miliar. Jadi bandar itu betul-betul distribusi habis ya. Tapi tetap ada mereka FOMO, ada 10 miliar, ada 11 miliar. Wah, ini ngeri sekali. Kalau Anda lihat frekuensinya ini. Ya, jadi 21 ini tertutup ya. Ini 16 miliar, 21 miliar, ini total 7 miliar, 34 miliar. Kita kembali tes tadi ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, Anda melihat ini jangan volume, tapi val. 1,2 miliar, ini 7,9 miliar, 6 miliar, dan sebagainya. Aduh, kenyang sekali Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang kita kembali ke foto ini. Jadi Anda perhatikan bahwa di 23 kan sisa seperti ini. Memang ada saham-saham baru masuk seperti ini. Ini baru one day. Selis. Jadi masa penantiannya itu baru, kita kasih gambar ini ya. Baru 1 hari. Kurang terang ya, oke. Baru 1 hari ya. Nah, 1 hari. Jadi ya tentu secara priority saya lebih prefer pribadi ke yang paling atas ini. Ya, jadi Anda sudah punya gambaran jelas sekali lagi bahwa lapisan antrian beli dan antrian jual dalam bentuk kita gini ya, ntar ya. Order book ini besar ini saya nggak yakin bahwa ini miliknya retail semua. Pasti ada sebagian fake over di angka 50. Nah, yang jadi pertanyaan apakah si bandar ya market maker masang antrian 50 kan dia mukul sendiri apakah nggak kepukul ya. Jadi kita tahu ada mekanisme first in first out di antrian jual. Yang pasti mereka melakukan antrian jual, mereka dapat giliran tunggu di nomor terakhir. Mereka punya algoritma, mereka punya data. Jadi ketika giliran daripada market maker mau dipanggil, dia melakukan withdraw, lalu dia pasang ulang, demikian seterusnya mereka menciptakan supply yang besar supaya akumulasi kata ribut ya. Mereka menciptakan sebuah ilusi bahwa ini apa itu istilahnya terendah dan mereka mengakumulasi membuat pasar jengah akhirnya menjual antri dengan pasrah mudah-mudahan kejemput sekali kejemput harganya malah naik. Nah, baik pemirsa, kita kaji ulang apa yang sudah kami sampaikan sebelum Anda membuat keputusan terakhir dengan judul hari ini saham gocap. Apakah surga bagi Anda yang cuan atau neraka buat Anda yang nyangkut? Besar harapannya kita bertemu di video berikutnya dalam suasana yang lebih baik lagi dan tidak ada yang absolut. Apa yang kami sajikan penuh dengan kekurangan. Sekali lagi, salam dari channel YouTube Saham Profitku.